Azani wa azzakumullah. Lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ismail qal haddatsani Malik an Yazid bin Ziyad an Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi qal qala Muawiyah bin Abi Sufyan 'ala al-minbar innahu la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ahu Allah wa la yanfa'u dzal jaddi minhul jadd wa man yuridillahu bi khairan yufaqqihhu fid din. Sami'tu haula'il kalimat minan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala hadhil a'wad. Haddatsana Musa qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Utsman bin Hakim qala haddatsana Muhammad bin Ka'ab qala sami'tu Muawiyah nahwa. Haddatsana Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Yahya an Ibn Ajlan an Muhammad bin Ka'ab sami'tu Muawiyah nahwa. Telah menceritakan pada kami Ismail, ia berkata telah menceritakan padaku Malik dari Yazid bin Ziyad dari Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi, ia berkata Muawiyah bin Abi Sufyan berkata di atas mimbar, sesungguhnya tidak ada yang dapat menghalangi apa yang kau berikan, dan tidak ada yang dapat memberikan apa yang Allah tahan, dan tidak akan bermanfaat kekayaan di sisi Allah bagi orang yang memilikinya. Dan siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menjadikannya paham akan agama. Aku mendengar kalimat tersebut, perkataan tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar ini. Telah menceritakan kepada kami Musa, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid, ia berkata telah menceritakan kepada kami Utsman bin Hakim, ia berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ka'ab, ia berkata aku mendengar Muawiyah perkataan semacamnya. Dan telah menceritakan pada kami Muhammad bin Al-Muthanna, ia berkata telah menceritakan pada kami Yahya dari Ibnu Ajlan dari Muhammad bin Ka'ab, ia berkata aku mendengar Muawiyah mengucapkan perkataan semacamnya. Nah inilah hadisnya ya ikhwah dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurabi. Jadi ia menyaksikan Muawiyah pernah berpidato, pernah ceramah, pernah menyampaikan orasi di atas mimbar. Nah ketika itu dia mengucapkan atau menyampaikan hadis Nabi. Dia sebutkan dulu teksnya, sesungguhnya tidak ada yang dapat menghalangi apa yang kau berikan. Siapa yang kau di sini? Allah. Tidak ada yang dapat memberikan tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Allah berikan. Kalau Allah ingin memberikan sesuatu kepada seorang hamba, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi itu. Lalu tidak ada yang dapat memberi apa yang Allah tahan. Kalau Allah ingin menahan rezeki dari seseorang, maka tidak ada seorang pun yang bisa menarik rezeki itu untuk orang tersebut. Lalu Muawiyah menyebutkan lagi, dan tidak akan bermanfaat kekayaan, kedudukan di sisi Allah bagi orang yang memilikinya. Artinya kalau ada orang punya kekayaan, kedudukan, maka kekayaan dan kedudukan ini tidak akan bermanfaat bagi dirinya di sisi Allah kalau dia tidak bertakwa. Karena apa? Yang bermanfaat di sisi Allah hanyalah ketakwaan, bukan harta dan kekayaan. Jadi sebesar apapun kekayaan seorang nggak akan bermanfaat di sisi Allah kalau dia tidak bertakwa. Ya. Lalu berikutnya, dan siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan jadikan ia paham akan agama. Kemudian Muawiyah setelah menyebutkan beberapa kalimat ini, Muawiyah berkata, aku mendengar kalimat-kalimat ini, perkataan ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas mimbar.
Artinya dia kalimat tadi, perkataan tadi bukan karangan dia, tapi perkataan yang dia dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini makna hadisnya ya. Ada riwayat kedua, ketiga ini untuk menguatkan. Artinya kalimat tadi, perkataan tadi ini dinukil dari Muawiyah, bukan cuma dari satu jalan. Nah, itu makna hadisnya. Adapun faidah yang bisa kita petik dari hadis ini ada banyak. Di antaranya yang pertama, semua urusan berada di tangan Allah. Semua urusan berada di tangan Allah. Rezeki, kekayaan, kemiskinan, penyakit, lalu kesehatan, semua ada di tangan Allah. Maka hendaknya seorang hamba bergantung kepada Allah. Makanya dalam doa tadi yang dinukil dari Nabi, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Allah berikan. Jadi kalau Allah ingin berikan rezeki kepada seorang hamba, tidak ada yang bisa menghalangi, walaupun seluruh makhluk berusaha menghalangi. Ya, begitu juga kalau Allah menahan rezeki, menahan pemberian dari seorang, tidak ada satupun makhluk yang bisa mengambil pemberian Allah itu lalu diberikan kepada siapapun, tak bisa. Berarti di sini kita diajarkan untuk bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada manusia. Ya. Kalau bergantung pada Allah, berharap kepada Allah, tidak akan kecewa. Tapi kalau bergantung dan berharap kepada manusia, ujung-ujungnya kecewa, seringnya kecewa. Nah, itu faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, harta dan kedudukan dunia bukanlah ukuran kemuliaan di sisi Allah. Harta dan kedudukan dunia bukanlah ukuran kemuliaan di sisi Allah. Artinya, ketika seorang memiliki harta dan jabatan yang tinggi, harta yang banyak, jabatan yang tinggi, ini tidak akan bermanfaat di sisi Allah dan tidak akan dipandang oleh Allah. Ya, kalau dia tidak bertakwa, ya, ini tidak akan bermanfaat. Bahkan harta dan jabatan yang banyak, harta banyak, jabatan tinggi, lalu tidak bertakwa pada Allah, ini akan menjadi siksa bagi seorang hamba di akhirat nanti. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, paham akan agama adalah tanda kebaikan. Paham akan agama adalah tanda kebaikan. Karena apa? Nabi menyebutkan siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan jadikan dia paham akan agama. Artinya ketika seorang sudah paham akan agama, ini tanda Allah ingin memberikan kebaikan. Dia sudah paham ini, bisa mengamalkannya, ini tanda Allah menghendaki kebaikan pada orang tersebut. Tapi kalau ada orang yang tidak mau paham tentang agama dan tidak mau mengamalkan, ini tanda apa? Sebaliknya, Allah menghendaki keburukan pada orang tersebut. Maka syukurilah ayyuhal ikhwah, nikmat ilmu, nikmat amal. Kalau kita tahu suatu hadis, suatu ayat Al-Quran, kita tahu, kita paham, bahkan bisa mengamalkannya, maka bersyukurlah kepada Allah. Berarti itu tanda kebaikan yang Allah berikan pada kita. Lalu terakhir, faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, para sahabat Nabi adalah sosok yang sangat menjaga keaslian ilmu. Artinya apa? Mereka benar-benar ilmu itu benar-benar mereka jaga. Misalkan dari Nabi, ini aku dengar dari Nabi. Seperti yang disebutkan Muawiyah, aku mendengar kalimat tersebut dari siapa? Nabi. Artinya mereka benar-benar menjaga ilmu, keaslian ilmu, dan tidak ingin merusaknya atau kurang keasliannya. Maka disebutkan ini langsung dengar dari Nabi, tanpa ditambah, tanpa dikurang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.